Wonogiri merupakan daerah terluas kedua di Provinsi Jawa Tengah. Namun siapa sangka, sebelum menjadi wilayahnya yang luas, Wonogiri dulunya berawal dari pemerintahan kecil. Pemerintahan ini berpusat di Dusun Ngelaroh, Selogiri. Menurut penamaannya sendiri, asal kata Wonogiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu wana yang berarti sawah, hutan atau alas, dan giri yang berarti gunung atau pegunungan. Nama ini sangat tepat menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan dan gunung. Kehidupan tertua daerah ini menurut arkeolog UGM, JSE Yuwono berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya, khususnya pada beberapa gua di Wonogiri, menunjukkan bahwa daerah ini telah menjadi tempat bermukim manusia purba selama ribuan tahun. Menurut analisanya, Wonogiri merupakan titik migrasi manusia purba dari Pacitan ke Wonosari yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, sebab penggalian di gua wilayah Pacitan menghasilkan artefak yang lebih lengkap dan umurnya lebih tua dibandingkan penemuan artefak di Wonosari yang umurnya lebih muda. Sedangkan memasuki zaman kerajaan kuno, Wonogiri pun sudah memiliki pengaruh yang sangat penting. Ditemukannya prasasti Telang pada 1933 di situs Wonoboyo, merupakan bukti bahwa wilayah ini sudah terpengaruh kerajaan yang berkuasa pada waktu itu. Prasasti itu berisi titah Raja Dyah Balitung dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno, terkait kegiatan penyeberangan di Sungai Bengawan Solo, di Desa Paparahuan. Desa itu teridentifikasi berada di wilayah Kelurahan Wonoboyo saat ini. Prasasti yang ditulis di lempengan emas ini berangka tahun 904 Masehi, dan kini menjadi koleksi perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran Solo. Selanjutnya pada masa Majapahit, daerah selatan Pulau Jawa bagian tengah kebanyakan wilayahnya dijadikan daerah untuk melarikan diri rakyat Majapahit, termasuk Wonogiri. Hal tersebut dibuktikan adanya cerita yang berasal dari Desa Sendang. Desa ini merupakan bukti dari daerah Wonogiri yang awalnya dihuni oleh para pelarian kerajaan Majapahit pada masa-masa keruntuhannya. Mereka lari karena enggan diperintah oleh Kesultanan Demak yang telah menaklukkan kerajaan yang beribu kota di Trowulan tersebut. Mereka memilih bermukim di dekat puncak Bukit Soko Gunung. Sekarang daerah tersebut dinamakan Dusun Soko Gunung. Dan pada masa Islam, tepatnya pada saat pemerintahan Demak berkuasa, wilayah ini juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan Kesultanan Demak, khususnya Masjid Agung Demak. Berawal dari titah Sang Sultan Demak Raden Fatah, untuk mencari kayu jati pilihan untuk pembangunan masjid di Demak, Sang Sultan memerintahkan para wali untuk mencari kayu tersebut. Para wali itu, diketuai oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjelajah ke Bengawan Solo guna mencari kawasan hutan jati Donoloyo, yang tepatnya berada di daerah Wonogiri sekarang. Kayu jati dari daerah ini terkenal menyimpan kayu jati berkualitas. Selanjutnya setelah Kesultanan Demak hancur, kekuasaannya dilanjutkan oleh Pajang. Pada masa Pajang, wilayah Wonogiri tetap masuk ke dalam pemerintahan Kesultanan Pajang. Sedangkan awal berdirinya Wonogiri sebagai suatu pusat pemerintahan ini adalah setelah Mataram terpecah, dengan adanya perjanjian Giyanti yang membuat Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta yang berpusat di Kartasura. Waktu itu Wonogiri ini masuk ke bagian wilayah Surakarta. Pada suatu saat terjadi kekacauan di kalangan internal Keraton Surakarta. Kekacauan ini membuat salah satu pangeran dari Kesultanan Surakarta merasa dirugikan. Ialah Raden Mas Said, salah satu pangeran di kesultanan ini. Karena di keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Paku Buwono II yang menempatkan Raden Mas Said hanya sebagai Gandek Anom atau Menteri Anom dan itu sejajar dengan abdi dalam menteri. Padahal sesuai dengan derajat dan kedudukan, Raden Mas Said seharusnya menjadi Pangeran Sentana. Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan yang juga sebenarnya bertahta atas kekuasaan di Surakarta. Merasa terhina karena diperlakukan tidak baik, akhirnya Raden Mas Said lebih memilih untuk keluar dari keraton dan melakukan perlawanan terhadap keraton. Raden Mas Said bersama pengikutnya mulai mengembara mencari suatu daerah yang aman untuk menyusun kekuatan. Raden Mas Said bersama para pengikutnya tiba di suatu daerah dan mulai menggelar pertemuan-pertemuan untuk menghimpun kembali kekuatan.
dan mendirikan sebuah pemerintahan. Daerah yang dituju Raden Mas Said waktu itu adalah Dusun Ngelaroh, wilayah Kecamatan Selogiri sekarang. Di sana Raden Mas Said menggunakan sebuah batu untuk menyusun strategi melawan ketidakadilan. Batu ini di kemudian hari dikenal sebagai Watu Gilang yang merupakan tempat awal mula perjuangan Raden Mas Said dalam melawan ketidakadilan dan segala bentuk penjajahan. Dari situlah awal mula suatu bentuk pemerintahan yang merupakan cikal bakal Kabupaten Wonogiri. Berkat keuletan dan ketangguhan Raden Mas Said dalam taktik pertempuran dan bergerilya, sehingga pada akhirnya atas bujukan Sunan Pakubuwono III, Raden Mas Said bersedia diajak ke meja perundingan guna mengakhiri pertempuran. Dalam perundingan yang melibatkan Sunan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I dan pihak Kompeni Belanda, disepakati bahwa Raden Mas Said mendapat daerah kekuasaan, dan diangkat sebagai Adipati Miji atau Mandiri, dengan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro I. Penetapan wilayah kekuasaan Raden Mas Said terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 1757, melalui sebuah perjanjian di daerah Salatiga. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan Perjanjian Salatiga. Kedudukan wilayahnya adalah sebagai praja, dengan nama Praja Mangkunegara, dan pemimpinnya sejajar dengan kedudukan Sunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I. Daerah kekuasaan pemerintahan baru ini meliputi wilayah Keduang, Honggobayan, Jatipurno, Jumapolo, Sembuyan, Matesih, dan Gunung Kidul, dan berpusat di Surakarta. Ketika memimpin, Mangkunegara I menjadikan Wonogiri menjadi sebuah kabupaten, membagi wilayah menjadi 5 daerah, yaitu daerah Ngelaroh sekarang wilayah Wonogiri bagian utara, daerah Sembuyan atau wilayah Wonogiri bagian selatan, daerah Wiroko atau wilayah sepanjang Kali Wiroko dan bagian tenggara Kabupaten Wonogiri sekarang, daerah Keduang atau wilayah Wonogiri bagian timur, daerah Honggobayan atau daerah timur laut kota Wonogiri sampai perbatasan Jatipurno, dan Jumapolo sekarang masuk Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya setelah Raden Mas Said wafat, kepemimpinan digantikan oleh keturunan-keturunannya, dan pada tahun 1847, wilayah Wonogiri dirubah menjadi daerah Kawedanan di bawah Praja Mangkunegaran, yang dipimpin oleh seseorang dengan jabatan sebagai Wedana Gunung. Jabatan Wedana Gunung Wonogiri pertama dijabat oleh Raden Ngabei Joyo Sudarso. Dan selanjutnya, pada tahun 1875, atas permohonan Raden Joyo Sudarso, Kawedanan Gunung Wonogiri dipecah menjadi 2 yaitu Kawedanan Gunung Wonogiri dan Kawedanan Gunung Baturetno. Kawedanan Gunung Wonogiri meliputi wilayah Keduang, Honggobayan, dan Ngelaroh, dengan jabatan Wedana Gunung yang dipegang oleh putranya, yakni Raden Ngabei Joyo Saronto. Namun tak selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1892, terjadi penghapusan wilayah Kawedanan Gunung Baturetno dan digabungkan kembali dengan Kawedanan Gunung Wonogiri. Kemudian pada tahun 1917, ada peristiwa penting yaitu titahnya Mangkunegara VII, yang diumumkan pada tanggal 19 November tahun 1917. Peristiwa itu mengubah status wilayah Wonogiri yang semula Kawedanan Gunung menjadi kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati yang menyandang gelar Tumenggung. Mangkunegara VII kemudian mengangkat Raden Mas Tumenggung Warso Adiningrat sebagai Bupati Wonogiri, sehingga beliau merupakan Bupati Wonogiri pertama dengan gelar Tumenggung. Akibat perubahan status ini, wilayah Wonogiri pun dibagi menjadi 5 kawedanan yaitu Kawedanan Wonogiri, Wuryantoro, Baturetno, Jatisrono dan Purwantoro. Bentuk pemerintahan itu bertahan hingga kedatangan Jepang ke wilayah ini. Pada masa Jepang, di Wonogiri sendiri, seluruh wilayahnya dimanfaatkan untuk kepentingan perang Jepang. Tanahnya yang sangat cocok ditanami tanaman jarak, karena memiliki tanah yang kering dan hawa yang panas, sehingga pada tahun 1942 dan 1943, Wonogiri telah menyediakan tanah seluas 5.656 hektar untuk kepentingan tanaman jarak tersebut. Hal ini membuat banyak rakyat Wonogiri kelaparan, karena tidak adanya tanaman yang dapat dimakan, karena semua digunakan untuk keperluan tanaman jarak. Dan selanjutnya, pada awal kemerdekaan, di wilayah Mangkunegaran terjadi dualisme pemerintahan,
yaitu Kabupaten Wonogiri masih dalam wilayah monarki Praja Mangkunegaran, dan di lain pihak menginginkan Kabupaten Wonogiri masuk dalam sistem demokrasi Republik Indonesia. Timbullah gerakan anti-suap raja yang menginginkan Wonogiri keluar dari sistem kerajaan Mangkunegaran. Akhirnya disepakati bahwa Kabupaten Wonogiri tidak menghendaki kembalinya suap Raja Mangkunegaran. Sejak saat itu Kabupaten Wonogiri mempunyai status seperti sekarang, dan masuk sebagai kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.